waktu saya berniat untuk masuk pondok pesantren, Ya. besok saya datang ke Lombok. Sehari aja memikirkan, Pak. Setelah bersyahadat, hidup tidaklah mudah. Khadijah harus menyesuaikan banyak hal dan mengubah kebiasaan lamanya. Dia harus bertahan dan beradaptasi dengan kehidupan baru. Khadijah menyarankan agar mu'alaf mencari pembimbing dan mempelajari Islam dari ulama dan orang-orang muslim. Namun, perubahan ini tidak mudah bagi Khadijah. Beberapa temannya mengingatkan dia untuk tidak terlalu terburu-buru dalam mengubah dirinya. Mereka menyarankan agar dia melakukannya dengan perlahan dan memberi waktu untuk beradaptasi. Namun, Khadijah memiliki motivasi yang kuat dan merasa bahwa perjalanan ini adalah jalan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kalau memang kita susah dengan untuk memikirkan atau untuk menerima untuk bersyahadat itu, lebih susah yang setelahnya. Begitu. Tapi saya bersyukur sekali karena gara-gara saya kan di Sunda Kelapa dan di situ kalau sebelumnya sekarang saya tahu bilang sudah ada perubahannya. Tapi saya bersyukur sekali karena waktu saya syahadat di situ kalau karena di Masjid Sunda Kelapa, Pak, sebelum kamu menerima agama Islam itu harus kamu belajar dulu. Ya, dibimbing. Dibimbing dulu. Apakah kamu pasti kamu menerima ini begitu ya. Dan setelah syahadat itu ada like kursus kami. Ada kursus kami untuk like Islam ini apa begitu. Dan apa yang kamu harus lakukan, apa yang tanggung jawabmu, apa yang di situ. Jadi itu kenapa saya itu waktu saya bilang saya memikirkan karena saya sudah dikasih tahu begitu apa yang harus kita jalani begitu. Dan saya bersyukur sekali karena di situ saya dibimbing sama Ustadz Kainama, salah satu pembimbingku di situ yang luar biasa banget karena dia pun mualaf begitu. Jadi dia tahu perjalanan begitu apa development bagaimana menganukan diri kita begitu. Jadi sebenarnya dia itu yang kalau ada masalahku begitu ya, saya selalu ganggu dia tuh bahkan malam begitu. Kalau ada yang saya merasa aneh atau ada tuh saya telepon begitu dari Ustaz bagaimana kenapa begini karena begini. Jadi dia selalu membimbing. Saya bersyukur sekali dikasih saya pembimbing seperti Ustaz Kainama. Jadi di situ Pak waktu saya setelah syahadat. Banyak temanku yang sebenarnya bilang sama saya itu jangan terlalu cepat perubahannya, begitu. Pelan-pelan, begitu. Pelan-pelan. Nanti kamu itu trauma. Kaget gitu, begitu. Jadi dia bilang pelan-pelan aja. Tapi gara-gara mungkin karena saya sudah bilang kan kalau saya menerima ini, ya saya harus jalani. Jadi itu yang sebagai menjadi motivasiku, begitu ya. Ini jalan Allah, begitu itu. Ini jalan yang dikasih sama Allah. Ini yang saya jalani. Khadijah merasa sedih karena harus meninggalkan banyak hal dalam kehidupan lamanya. Dia harus mengubah kebiasaan dan gaya hidupnya. Sebelumnya, dia terlibat dalam industri hiburan yang memiliki pendapatan yang stabil. Namun, dia memutuskan untuk meninggalkan demi agama. Khadijah menyadari bahwa dia harus mencari cara lain untuk mencari nafkah dan mempertahankan hidupnya yang baru. Dia juga menghadapi tantangan dari keluarganya sendiri. Beberapa anggota keluarganya sulit menerima perubahan agamanya. Mereka mengkhawatirkan Khadijah dan memberikan berbagai pertanyaan dan komentar yang tidak menyenangkan. Namun, Khadijah tetap teguh pada pilihannya dan berjuang untuk melindungi imannya tanpa menyakiti keluarganya. Secara utuh gitu kan. Jadi although ya banyak di situ kita bisa bilang Pak banyak yang saya tinggalkan. Jadi banyak teman, banyak aktivitas, banyak yang ya kebiasaan begitu yang saya harus sesuaikan tinggalkan lagi kan? Harus saya tinggalkan begitu. Itu membuat bahkan cara hidup berubah. Okay. Karena kalau sebelumnya ya pendapatan itu cepat
Iya. Karena saya kan di dunia let's say entertainment. Jadi kalau itu I attend like event like EO gitu. So kegiatan malam begitu, kegiatan bersamaan itu berubah begitu. Jadi I have to give it up. Itu yang hal-hal yang membuat sebagai untuk saya itu memikirkan, ya selalu memikirkan apakah bisa bertahan ya. Karena kalau mungkin secara ekonomi begitu ya, saya bergantung dengan cara begitu. Bagaimana kalau saya lepaskan? Ini ditinggalkan ini yang baru. Jadi saya ini sebenarnya harus masuk lagi di pintu lain, ya. Begitu, harus menemukan lagi cara lain untuk berjalan, untuk mengsustain mengsustain hidup begitu. Dan salah satu juga saya berpikir itu yang saya anukan karena masih ada keluarga. Nah ini kan ada cantolannya itu, ada yang jadi ikut. Kalau berubah secara ekonomis, berpengaruh juga. Supportku di keluarga itu it will be affected. Dan saya tidak mau disalahin agamaku. Iya, karena pilihan ini sehingga yang lain terganggu. Iya. Jadi itu yang saya harus jalani begitu. Jadi saya tidak mau yang datang yang waktu dikatakan, karena ada anak angkatku juga. Ada beberapa anak angkatku juga, Pak. Di Jadi Jakarta di Filipina. Ya. Jadi anak-anak itu kan ya saya yang support sekolah begitu. Jadi kalau berubah saya lepaskan semua yang yang pasti like I said 70% 80% of yang saya terbiak kerjaan ya begitu ya. Ya itu it will affect too much begitu. Pasti, ya. Tapi saya tidak mau dengar dari keluarga yang itu kan karena kamu berubah agamamu. Betul kan. Nah, saya tidak mau. Jadi saya harus berjuang untuk membuat hal what do you call this to find a solution. Cari solusinya. Ya, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Yang bisa saya memegang imanku ini. Tapi tidak mengafek yang tidak responsibility-ku. Betul. Begitu. Yang tanggung jawabnya. Begitu. Tetap tanggung jawab, tapi apa pilihan keimanan saya ini tidak terusik, tidak terganggu. Sama dengan jadi dua aspek, tanggung jawab dan keimananku harus saya lindungi semuanya. Betul. Begitu. Jadi itu yang susah, Pak. Itu yang susah. Di awal ya. Di awalnya karena kan kita harus memilih yang sederhana, begitu supaya kita aman atau bisa melindungi diri kita dengan aman dan keimanan kita. Karena kan saya ini seperti benar yang Bapak bilang kan, kalau kita syahadat itu kita balik dari nol, seperti anak kecil baru lahir. Jadi saya ini harus belajar di saat itu, nggak mungkin saya menjadi bayi. Harus saya sudah bisa langkah. Betul. Ya kan? Masih dari nol tapi harus sudah bisa melangkah. Betul. Begitu. Jadi itu yang hal-hal yang membuat saya itu banyak how do you say this? Bisikan. Jadi begitu, Pak. Jadi saya itu harus memilih situasi yang dua-duanya harus berjalan normal, wajar, tidak ada yang terganggu. Artinya keimanan yang sudah dipilih ini ini kan proses belajar. Jadi terus belajar, kemudian sisi yang satu lain karena ada menafkahi, membiayai, ini tidak terganggu. Kemudian apa pilihannya? Itu kenapa saya sebenarnya waktu itu memutuskan dulu keluar dari itu. Kalau saya bilang dunia malam lah ya. Keluar dari itu. Itu kenapa dan untuk menghilangkan bisikan-bisikan itu saya memutuskan isolate myself, isolasi diri. Isolasi diri untuk bisa membuat mindset
ya menganukan mindset, berubah mindsetku. Ya, gitu. memiliki pola pikir baru sekarang semua. Itu yang membuat saya datang ke Lombok. Ini kisahnya. Jadi kisahnya berkecamuk ini. Jadi meninggalkan aktivitas yang rutin tadi untuk mendapatkan rezeki. Kemudian ini jadi momentum ke Lomboknya karena menenangkan diri. Ya, mengisolasikan diri karena begini Pak, banyak pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia ini banyak, sebenarnya banyak. Sudah ada beberapa pondok yang saya pilihan sebelumnya itu. Tapi saya menarik itu kenapa? Ini ya plus faktor ini gara-gara Lombok ini terkenal dengan pariwisata ya. Itu kan ini plus-plusnya. Karena saya tahu salah satu pariwisata di sini yang 1000 masjid. Ya. So sebagai salah satu orang asing ini itu tertarik gitu aja. Jadi saya bilang saya mau melihat semua masjid-masjid itu. Gitu. Jadi salah itu yang saya di situ yang saya mau, karena tahu Pak ya, waktu saya belum masuk Islam sudah saya mau pergi ke Lombok. Udah. Tapi nggak jadi. Nggak tahu, mungkin memang bukan belum itu yang ya benar. Belum waktunya berkunjungan menetap di sini. Correct. Dan waktu saya berniat untuk masuk pondok pesantren, besok saya datang ke Lombok. Sehari aja memikirkan Pak. Sehari langsung memutuskan Lombok. Ya. Datang ke Lombok, cari pondok pesantren di sini. Tapi sebelumnya sudah ada referensi nggak? Sudah searching nggak? Misalnya? Sebenarnya ada Pak, tapi apa ya? Begini, memang kita membuat rencana. Iya. Tapi rencana Allah lah yang semua menentukan. Terbaik begitu. Sebenarnya waktu saya masuk di sini di Lombok, sudah ada pondok pesantren yang menunggu saya. Tapi gara-gara mungkin karena let's say waktu saya ketahuan ternyata tempat itu jauh gitu, jauh. Jadi dibilang lihat aja pondok-pondok yang lain dulu, begitu. Diberikan kesempatan memikirkan dulu ya. Begitu. Jadi kami keliling begitu, dan waktu saya masuk di satu pondok di Bayan ya, Nurul Bayan, saya merasa nyaman banget. Jadi sebenarnya itu saya datang di situ hanya untuk istirahat satu malam. Minta aja izin satu malam istirahat di situ, begitu. Karena saya tidak tahu ternyata ada juga untuk perempuan di situ. Jadi tapi ternyata bilang, oh saya bawa ada ustadz di situ, dia bilang oke, saya bawa di belakang begitu ya. Dia bilang kenapa di belakang? Karena di situ yang untuk perempuan. Ternyata ada di situ. Jadi gitu. Pertama kali ngeliat udah underestimate gitu ya, kayaknya saya berpikir, bukan tempatnya. Iya gitu begitu. Ya. Tapi bukan yang tempatnya memang bagus, sejuk banget begitu. Dan itu kami berbicara sama Ustadz dan diterima, alhamdulillah diizinkan saya tinggal di situ begitu dan belajar begitu. Jadi di situ berapa minggu saya stay di situ, dan belajar, dikasih saya ustazah yang ngajar saya, alhamdulillah begitu, bagaimana wudhu, bagaimana mulai dari awal semuanya fikih wanita begitu, sholat begitunya, bagaimananya. Dan di situ saya melihat bagaimana sederhana banget hidup kita di dunia ini. Sebenarnya hidup kita sederhana. Hanya kita yang membuat ribut, rumit, ribet. Iya. Padahal kita sederhana.